Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel BIMScorp Indonesia. Di video ini teman-teman kita akan belajar tentang yang pertama adalah cek geometri struktur, kemudian kedua adalah cek translasi atau rotasi pada struktur kita, dan ketiga adalah kita cek fundamental strukturnya. Oke. Jadi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe, like, dan share serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak teman-teman atas dukungannya. Dan selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, kita intro dulu teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman kita sudah memodelkan semuanya termasuk beban gempanya. Selanjutnya di sini kita akan running teman-teman ya, untuk mengetahui apakah ada kesalahan dari pemodelan struktur kita, apakah ada balok atau kolom yang tidak join. Itu bisa kelihatan teman-teman pada saat kita running gitu ya. Kemudian yang kedua tadi kita mau cek apakah terjadi di mode satunya itu translasi atau rotasi, itu harus kita pastikan. Jadi untuk struktur itu ya, itu bagusnya yang terjadi pertama ada translasi, kemudian mode kedua adalah translasi lagi, dan mode ketiga rotasi teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita running. Sini kita running teman-teman, apakah ada kesalahan gitu di geometrinya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai teman-teman. Oke. Nah di sini kita bisa masuk di display, terus deformasi. Di sini bisa langsung di mode 1 juga. Kemudian kita apply, kemudian oke ya. Oke, jadi kita perhatikan geraknya teman-teman. Kita tunggu prosesnya sampai strukturnya gerak gitu. Nah, oke, jadi di sini teman-teman ya kelihatan bahwa struktur kita ini sudah benar teman-teman ya, sudah tidak ada frame yang tidak join gitu. Jadi ini kelihatan teman-teman. Jadi kalau misalnya kolomnya misalnya tidak ada perkuatan atau tidak join dengan baloknya, itu akan kelihatan teman-teman pada saat kita running gitu ya. Jadi pada saat kita running. Jadi secara umum bahwa struktur kita ini sudah benar teman-teman ya. Sudah benar ya, seperti ini. Ini sudah benar. Oke. Nah, setelah kita mengetahui bahwa struktur ini sudah benar, kemudian cek kedua, kita harus memastikan bahwa struktur kita ini mengalami translasi dulu, kemudian translasi lagi, dan mode ketiganya rotasi gitu ya. Oke, jadi mode satunya teman-teman, di sini sangat jelas bahwa struktur kita itu mengalami translasi teman-teman ya. Oke. Jadi struktur kita ini mengalami translasi, itu bisa kelihatan dari sumbu globalnya teman-teman. Ini arah X yang merah, kemudian arah Y yang hijau ini. Oke. Jadi struktur kita ini sudah bergerak dari ini ya, searah sumbu Y gitu. Ini adalah translasi. Kemudian kita cek untuk mode 2 nya, ini sudah translasi teman-teman. Oke, sudah kelihatan. Kemudian mode keduanya kita lihat lagi. Jadi ini yang disarankan teman-teman ya. Ya, jadi struktur yang bagus itu ketika kita running modalnya gitu ya. Jadi mengalami translasi, kemudian translasi, terus mode 3-nya adalah rotasi. Jadi ini translasinya ke arah X teman-teman ya.
Ini sumbu kuatnya ya. Kemudian yang ketiga, mode 3. Jadi di sini kelihatan teman-teman bahwa mode 3-nya sudah rotasi ya teman-teman. Jadi ini enggak apa-apa, ini sudah rotasi. Artinya mode 1 2 3 itu sudah memenuhi teman-teman, dan itu yang disarankan gitu ya. Struktur yang bagus itu translasi, kemudian mode 2-nya translasi dan mode 3-nya rotasi. Oke. Jadi 1 dan 2, jadi pengecekan geometri sudah, kemudian perilaku struktur sudah. Kemudian yang ketiga kita menghitung nilai fundamental struktur teman-teman ya. Jadi nilai fundamental struktur ini kita ambil juga dari sini nih teman-teman, dari modalnya ya teman-teman ya. Jadi modalnya. Oke. Teori dari nilai fundamental struktur itu ada di SNI teman-teman. Itu ada di SNI 17-6, itu di halaman 71 ya. Jadi di sini di sebelumnya penentuan periode, ini ada tabel 17, ini koefisien untuk batas atas. Oke, ini ada hubungannya dengan periode fundamental pendekatan. Jadi ini yang kita gunakan karena kita menggunakan struktur rangka beton pemikul momen teman-teman ya. Jadi di sini CT-nya itu 0,0466 ya. Kemudian X-nya itu 0,9. Dimana rumusnya teman-teman adalah ini teman-teman ya. Jadi fundamental struktur itu TA sama dengan CT kali H pangkat X ya. Jadi di sini sudah ditentukan CT-nya berapa. Ini sudah jelas. Nah, di sini teman-teman CT-nya 0,466 dan X-nya adalah 0,9. Kemudian di sini kita harus hitung teman-teman. Jadi tingginya berapa struktur kita. Kemudian dikalikan dengan ini ya. Di sini teman-teman saya sudah punya Excel-nya ya. Ini Excel-nya saya sudah punya. Terus di sini juga ada tabel 17 tadi yang kita rujuk ya. Kemudian tabel 18 sudah. Jadi pertama adalah kita menentukan nih berapa sih tinggi bangunan di struktur kita ini ya. Jadi di sini jelas bahwa kalau kita melihat dari, kita bisa stop dulu. Kalau kita melihat dari story datanya, di sini tingginya elevationnya 16 meter teman-teman ya, 16 meter. Jadi lantai per lantainya ini 4 meter. Oke. Di sini 16 meter. Seperti ini 16 meter. Terus SD1-nya teman-teman, kita ambil SD1-nya. Di sini SD1-nya adalah, kita buka lagi nih teman-teman. SD1 0,17 teman-teman ya. Kita juga bisa sih sebenarnya cek di cek di data kemarin ya, desain spektra. Oke. Nah, di sini teman-teman SD1-nya 0,29 ya teman-teman ya. Ini bisa kita copy gitu, kita masukkan ke Excel. SD1-nya 0,29. 0,9. Terus ini rumusnya teman-teman. Jadi 0,466 itu dikali sama tinggi bangunan ya, CT, tapi pangkat 0,9, maka didapatkan TA minimumnya ya. Di sini TA minimumnya 0,565. Oke. Kemudian di sini teman-teman untuk TA maksimumnya ini jelas nilainya di sini teman-teman, koefisiennya 1,4 untuk
Oh sorry teman-teman, jadi di sini 0,2 ya, 0,2 SD1, berarti kita ambil yang 1,5 nih teman-teman. Oke, kita ambil 1,5 seperti ini, maka TA maksimumnya adalah 0,8. Oke, kemudian kita cek TA etapnya teman-teman ya. Jadi kita pastikan apakah TA etapnya ini sudah memenuhi atau tidak gitu teman-teman. Oke, kita cek teman-teman di sini TA etapnya. Jadi yang pertama kita cek dulu ini tadi teman-teman ya. Di X-nya, Y-nya teman-teman adalah 0,711 ya. Jadi ini nilai Y 0,711. Oke. 0,711. Kemudian TA X-nya sini kelihatan 0,69 teman-teman ya. Jadi arah X-nya lebih kaku ya, lebih kaku daripada arah Y-nya. Sini juga kelihatan bahwa frame ini banyak teman-teman, sehingga lebih kaku gitu. Jadi di sini 0,690 kita masukkan. 0,690. Oke. Jadi di sini teman-teman jelas bahwa struktur kita sudah di antara TA minimum hasil perhitungan kita dengan TA maksimumnya, dimana TA etapnya itu arah X nya 0,69. Oke, 0,69. Kemudian TA etap arah Y nya 0,71, sementara TA minimumnya adalah 0,565, terus TA maksimumnya adalah 0,848. Oke, jadi secara umum struktur kita sudah memenuhi untuk nilai fundamental strukturnya, dan ini aman teman-teman. Dan selanjutnya untuk pembahasan lain kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.